lebih baik kalian menyewa guide ketika itu kisaran harganya antara 400-500 sehari, daripada kita kalau kalian celaka membuat upacara adat satu desa. Itu lebih mahal daripada uang yang kalian keluarkan untuk guide. Ke kawasan tenda, suara tuh anak harimau makin kenceng juga. Bayaran ke porter dan segala macam, lu terima beres. Cuma beres. Halo Soiblah, jumpa lagi di channel jalanlah.id. Seperti biasa mengingatkan bahwa jalanlah.id konten-kontennya tayang di YouTube dan juga podcast dan website. Jangan lupa Soiblah selalu subscribe, like, and share, dan jangan lupa pencet tombol notifikasi biar ada notifikasi konten-konten terbaru kita. Kembali ke segmen ngobrol lah bersama gue Razak dan Dajancai dan Ferdia. Malam ini spesial, kita konten pertama di depan api unggun. Sambil kita latihan bagaimana nanti di neraka panasnya api dosa-dosa kita. Kita akan ngebahas topik soal porter atau guide dalam pendakian. Jadi seperti Sohiblah tahu, ada fungsi atau bahkan bisa dibilang profesi dalam pendakian namanya porter atau guide. Kalau masih ada yang belum bisa membedakan, porter itu intinya orang yang mengangkut barang. Sementara guide adalah orang yang mengarahkan atau memberi petunjuk jalan gitu. Nah, dua fungsi atau profesi ini bisa tergabung dalam satu orang atau bahkan terpisah gitu. Di beberapa tempat nanti kita akan share, ada yang menjadi satu, ada yang terpisah. Sambil kita juga akan share pengalaman pribadi kita ketika berinteraksi dengan porter atau guide. Nah, yang menarik adalah dalam arti porter sebagai fungsi bukan profesi, porter juga bisa jadi teman kita yang secara fisik lebih kuat dibandingin yang lain yang dengan sukarela tanpa bayaran membantu mengangkat barang teman-teman pendakian yang lemah gitu. Tapi mungkin kita akan fokus lebih ke yang profesi gitu ya, karena bisa dibilang sudah menjadi semacam industri atau sumber pencaharian dari warga-warga desa yang berada di kaki gunung-gunung yang populer untuk pendakian gitu. Untuk share-nya misalnya gue akan coba mulai dari pengalaman gue dulu di Rinjani pertama kali. Di era akhir 90-an gitu ya, sebelum masuk 2000. Nggak lama setelah Krismon, gue naik Rinjani tanpa porter. Ketika itu masih so strong lah gitu ya. Dan kebetulan gue berangkat bareng teman Mapala gitu. Sekarang sosok ya. Kenapa gue cerita mulai dari Rinjani? Karena Rinjani adalah gunung yang sangat populer baik buat wisatawan lokal maupun internasional. Dan industri porternya lumayan tumbuh pesat gitu, dan mungkin jadi sumber mata pencaharian utama bagi warga-warga desa setempat gitu. Ketika itu gue nggak pakai porter karena merasa masih cukup kuat membawa sendiri, dan petunjuk jalan juga tidak terlalu diperlukan karena Rinjani cukup rapih dalam hal memberi petunjuk jalan gitu. Tapi di situ gue mendapat di pengalaman pertama ngelihat porter ketika mengantar orang bule. Nah, kalau Sohiblah pernah mendaki gunung mungkin di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, pasti beda kalau sama dengan porter Rinjani, karena porter Rinjani punya skill memasak yang mumpuni, khususnya sambelnya Cah ya. Sambelnya tuh khas Mataram, khas Lombok lah gitu. Nah, porter bule itu biasanya full service sesuai dengan standar bule yang pasti nggak segembel orang lokal gitu. Makanya mereka tuh masaknya juga beda, menunya ada sandwich, ada spaghetti, ada apa? Kadang-kadang steak ya. Steak.
Dan fasilitasnya juga mereka nyediain closet portable misalnya untuk BAB gitu. Full service lah, karena mungkin bayarannya dolar, beda juga gitu. Nah dari situ gue ngelihat industri porter itu ternyata cukup pesat gitu ya di desa-desa kaki pegunungan gitu. Nah itu pengalaman pertama gue ngelihat porter, belum menggunakan untuk kepentingan gue pribadi atau kelompok. Sebenarnya sejauh ini sih gue secara pribadi belum menggunakan jasa porter ya. Jadi ketika melakukan pendakian bersama tim baru menggunakan untuk kepentingan tim, membawakan barang-barang kelompok, misalnya tenda yang berat-berat gitu. Nah kalau dari pengalaman ngelihat profesi guide itu gue di Gunung Agung tahun 2000, kita tahun 2010 lah something gitu. Gunung Agung itu ada kewajiban memakai guide. Ingat, guide itu beda sama porter. Guide tidak mau bawa barang kita, dia hanya mengantar kita ke tujuan gitu. Tapi di beberapa gunung ada juga yang mau bawa ada yang merangkap, ada yang, makanya tadi gue bilang ada yang terpisah, ada yang merangkap. Nah guide di Gunung Agung itu diwajibkan dengan alasan karena mereka sangat menghormati adat. Mereka bilang selain mengawasi supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran adat, mereka juga bilang lebih baik kalian menyewa guide ketika itu kisaran harganya antara 400-500 sehari, daripada kita kalau kalian celaka membuat upacara adat satu desa. Itu lebih mahal daripada uang yang kalian keluarkan untuk guide. Jadi mereka bilang salah satu bentuk menghormati adat kita, kalian tolonglah kalau mendaki Gunung Agung sewa guide kita gitu, sekaligus menghidupi perekonomian desa juga gitu. Itu pengalaman gue. Nah, Cai punya pengalaman yang menarik juga ketika berinteraksi dengan porter atau guide. Gimana Cai? Gue tuh pertama kali pakai guide itu justru malah waktu gue ke Kerinci itu bang. Solo yang lewat Solok Selatan. Nah itu pertama kalinya. Tapi si guide ini juga dia ngebawain barang-barangnya tim juga gitu. Jadi merangkap ya? Merangkap. Nah di situ apa ya, tugasnya si guide itu benar-benar dia apa ya, kayak ngelindungin sama bukan apa, ngelindungin si tamunya dan juga membuat tamunya nyaman gitu. Kayak misalnya waktu pas di camp pertama ya, lahannya nggak bisa buat camp, dibabat sama mereka. Itu bener-bener diratain ya, semak setinggi badan gua kali itu. Setinggi badan gua, karena kita udah nggak mungkin jalan ya, karena juga jalur baru, dia juga kayaknya juga udah lupa jalurnya. Akhirnya dengan inisiatif dia, wah tuh gue salut tuh sama dia tuh. Dengan inisiatif dia babat lahan, nggak tahu lahan apaan, dibikin jadi tempat camp sementara malam itu. Darurat tuh. Ya. Darurat. Nggak sampai di situ juga. Kayak misalnya kan Kerinci tuh kan yang jalur Solok Selatannya masih terkenal rawan ya, masih banyak hewan-hewan liar, khususnya kayak apa, macan Sumatera tuh masih ada ternyata, sama beruang. Nah, dan dia juga ngasih tahu nih kalau misalnya jalur yang binatang yang lewat itu juga dia dikasih tahu. Jadi kita juga jadi nggak sembarangan juga mau kemana-mana gitu. Dan terbukti ada suara anak macan malam-malam. Nah itu ada cerita lucu tuh bang. Ya, gimana? Lucu banget tuh. Jadi, sambil kita promo juga buat Sohiblah yang mau naik Kerinci lewat Solok Selatan, silakan hubungi Dery, Razak dan Rian ya. Itu 3 teman-teman kita, ya, akhirnya jadi teman kita yang sangat helpful lah. Gue ini dia bertanggung jawab deh tuh. Maksudnya, profesional. Dia nggak cuma dengan bayaran nggak terlalu mahal dibandingin Rinjani Agung mungkin ya. Dia nggak cuma sekedar ngantrin aja gitu, enggak. Dia bener-bener dia sebagai guide, dia ngawasin tamunya juga, membuat tamunya jadi nggak gila lu, masih hutan perawan kayak gitu, siapa orang yang nggak ngeri kan. Nah itu ada kerjaan dulu tuh pas kita udah jadi tuh, dibikin nama tuh dibabat dengan kondisi kita capek ya. Kondisi udah capek lah, udah capek banget. Nah pas tengah malam tuh, namanya hutan perawan, jadi
ternyata nggak taunya dia bertiga itu, si guide sama si porternya itu nggak taunya dia ngejagain kita bang. Ngejagain kita. Nah pas tengah malam itu dia bilang, salah satu temennya entah siapa, dia bilang gini, ada suara anak harimau, anak harimau, dia bilang gitu. Ada anak suara harimau, cari. Dia keliling bawa parang sama apa yang ada di parang itu, pokoknya sampai ngejagain kita deh. Kita tidur tuh bang. Kita tidur, pokoknya dia kelilingin itu areal itu tuh, kelilingin makin jauh, tapi suaranya makin jauh juga. Giliran makin deket ke kawasan tenda, suaranya suara tuh anak harimau makin kenceng juga. Pas dideketin diperiksain itu tenda satu-satu, nggak tahu nih Bang Jack ngorok. Divisi Humas Mabes Polri ya, sebagai bentuk hoax yang dilempar aja oleh. Nggak taunya kata dia, lempar batu Bang Cai ngoroknya kayak anak macan katanya. Apalagi emaknya macan ya. Kita sampai ke sampai kita sendiri yang orang situ sampai ketakutan. Bayangin ada anak macan berarti kan ada emaknya kata gitu. Nah, jadi catatannya sebenarnya pengalaman Kerinci Solok Selatan itu terjadi karena itu jalur perdana ya. Dan kita termasuk tim kedua yang merasakan secara resmi jalur itu. Sebenarnya tuh kita yang pertama. Kita tuh yang pertama, pendaki yang pertama yang disalib sama. Tapi kita salah jam. Jadi dikiduluin sama pendaki yang lain. Nggak, artinya kalau kita lewat jalur yang satu lagi yang lebih populer Kersituo, mungkin kita nggak butuh guide ya. Porter mungkin karena sebagai gunung tertinggi di Sumatera pasti berat lah medannya gitu. Nah, dari cerita Encai itu sebenarnya tergambar beberapa pelaku profesi porter atau guide itu cukup profesional dalam menjaga, dan dia benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaannya gitu. Bertanggung jawab atas pekerjaannya gitu. Masak nggak sih waktu itu Dedi? Masak juga ya? Masak sih. Si Rian ya? Dua-duanya. Rian sama Razak. Sama Razak. Bahkan dia membantu Ferdia mencari minuman air yang bener ya. Air bener. Jadi dikasih air mineral. Ini air apa nih? Bukan air bener gitu. Maksudnya air bener yang kayak gimana? Teh dimuntahin. Air mineral dimuntahin. Ternyata itu jurus Ferdia melawan pacet-pacet Solok Selatan yang sangat ganas. Itu juga ya benar tuh. Itu ya benar. Gue kebantu banget itu. Dengan kondisi kayak gitu. Kalau Ferdia apa ininya? Pengalaman porter guide Solok, karena sebelumnya nggak pernah pakai guide atau ini juga porter, pas di situ aja, pas di Solok kebetulan pakai guide sama porter, dan itu tuh benar-benar dengan kondisi gue yang udah ngedrop banget, mereka itu masih care, masih tanggung jawab, terus masih bantuin lah, masih mau ngurusin gitu loh. Nah, jadi mau dibilang itu dari pengalaman Solo juga kan, Solo Kerinci juga dapat diambil pelajaran juga bahwa sebelum mendaki kita harus cari informasi. Kita kan dapat nama Derry dari browsing kan. Browsing ternyata mereka aktif di Facebook dan IG kalau nggak salah. Kita kontak, kita kenalan, kita termasuk. Nah ini ada kaitannya nih bang, soal gimana kita mesti riset dulu kalau mau kita naik. Persiapan pendakian ya. Selain kita riset dari maksudnya soal medan pendakiannya, pendakian atau transportasi, kita juga jangan sampai lupa riset tentang para porter atau guide orang tersebut, karena watak orang juga beda-beda tuh bang. Ada pernah kejadian waktu gua ke Rinjani tuh, udah gitu ke Rinjani tuh, waktu ke Rinjani juga lucu bikin gedek tuh. Jadi waktu itu kita tadinya tuh ada misi dari kantor lah, ada acara sosialisasi tentang, ya kebetulan kan kantor tentang hukum ya. Jadi setelah itu kita emang niat mau naik ke Rinjani. Nah cuman gue nggak tahu ya, gue sih nggak tahu omongan dari dulu katanya tuh kalau di Rinjani itu ini mesti mesti dicari bener apa enggaknya, katanya antara porter Rinjani dengan porter Sembalun dengan Senaru itu katanya kurang akur gitu. Jadi
waktu itu kita pas mau naik dikasih nih, dikasih rekomendasi porter porter dari Desa toko Sembalun. toko Sembalun itu ya waktu yang ngasih ya, ngasih rekomendasi. Toko Sembalun ya. Saya toko Sembalun. Nah, terus kita nggak tahu, soalnya orang porter tersebut pas masih di Sembalun tuh orangnya kayaknya baik-baik aja, orangnya baik gitu, maksudnya ramah gimana. Nah, pas di perjalanan kita ngedaki di perjalanan mulai ada gelagat. Kok ini kayaknya mulai ada gelagat aneh. Yang pertama dia nggak mau jalan malam. Gelagat anehnya pertama pas kita udah sampai di pos 3 itu emang kita jalannya ke pendaki yang pendaki apa ya dibilang pendaki santai, yang biasanya orang tuh katanya kalau sampai berangkat jam 9 tuh biasanya sampai pos 3 itu sekitar jam 4 jam 5 lah. Nah, kebetulan kita sampai udah jam setengah 6 mau maghrib ya. Nah, terus dia langsung bilang alasannya, kata saya nggak bisa jalan malam karena saya nggak berani. Lah, kaget, yang lainnya pada jalan, kok ini dia bilang nggak mau jalan malam, kan satu tuh aneh yang pertama. Mau jalan tapi dengan tambahan fee. Nah, itu udah mulai gelagat materainya. Harusnya kan nggak ada kayak gitu kan, di mana-mana sekali bayar udah. Nah, terus yang kedua itu pas di itu tuh di Pelawangan Sembalun apa ya, di Segara Anak ya, pokoknya padahal gitu kita udah ngitung, mulai logistik berkurang. Logistik kita tuh udah kita hitung, pokoknya kita tuh ini cukup sampai kita nanti turun. Ya lagi-lagi kita nggak akan bahas lebih detail kasusnya karena takutnya mendiskreditkan orang-orang Sembalun Senaru yang pasti lebih banyak orang baiknya daripada yang kebetulan kita apes aja, Cai. Tapi yang gue mau lebih tertarik gali adalah pengalaman terakhir ketika menggunakan jasa profesional. Nah, beda kan ketika lu pakai porter guide orang desa sama jasa profesional ya. Tanggung jawab deh. Jadi lu gimana tuh? Dari Jakarta emang orang itu mengorganize lu, terus dia yang nyari porter sendiri gitu. Benar. Jadi beda sih emang. Tapi kan maksudnya gini loh, prosesnya sama juga bang. Jadi si organize ini dapat porter dari orang yang dikenal sama orang sesepuh desa situ juga lah gitu. Berarti bukan langganan dia? Bukan langganan dia, karena ini baru nih. Yang biasanya tuh tadinya bukan dia, bukan si porter yang ini. Nah, ketika yang kalau dengan proses profesional ini, gue dapat porter yang benar-benar tanggung jawab gitu sama ya nggak jauh beda waktu pas gue ke Kerinci lah gitu. Iya. Dia benar-benar ketika kita berhenti di setiap pos dia nggak. Tapi bedanya kan lu pakai jasa profesional, lu terima beres kan. Lu nggak ngurus bayaran ke porter dan segala macam, lu terima beres. Udah paket segini lu udah termasuk porter gitu. Iya, enggak, maksud gue gini loh. Tipikal orangnya ketika yang gue yang profesional ini, walaupun kita di setiap pos dia tuh mau berbaur sama kita. Nah itu yang gue demen tuh bang. Kalau yang sebelumnya kan biasanya pas kita sampai pos dia di mana gitu. Nah dia berbaur sama kita, dia ketawa ngobrol kayak gitu bang. Ya jadi emang untung-untungan juga ketika dapat orang dalam segala hal lah. Kita ketika berinteraksi ada ya orang baik, ada orang kurang baik. Tapi pada intinya sih kalau sebagai penutup ya, kalau kita bisa bagi-bagi tips soal bagaimana menggunakan jasa porter atau guide, paling pertama tadi yang Cai udah sebut, bagian dari persiapan pendakian tuh harus riset. Karena kayak tadi contoh gue dari Gunung Agung itu kan karena requirement secara adat bahwa itu harus pakai guide gitu. Itu kan lu tahu ketika itu riset. Nggak mungkin lu datang ujuk-ujuk datang on the spot ternyata kaget, ternyata pakai guide, nggak bawa duit nih, akhirnya nggak prepare kan. Nggak bisa jadi naik ke Gunung Agung, akhirnya ke pantai lihat gunung-gunung yang lain gitu kan. Nah makanya tips pertama sebenarnya bagian dari persiapan pendakian lu harus riset soal bagaimana itu penting banget. Kondisi porter atau guide itu. Riset itu bukan berarti kita nyari di internet doang ya. Kenalan, cari dari kenalan juga itu kan riset gitu. Punya nggak porter yang kayak Enca ini kalau riset dia di perpustakaan selama seminggu baca buku terus. Ini bolak-balik buku. Tapi bolak-balik doang. Yang kedua sebenarnya keputusan pakai porter atau guide, selain itu misalnya kewajiban dari pihak pengelola gunung itu juga kita harus mengukur fisik gitu. Ada kalanya gunungnya nggak wajib
porter Porter, atau guide tapi fisik, fisik tidak kita nggak- memadai iya, gitu. betul. Misalnya nih nggak nyinggung darah tinggi misalnya kan, harus pakai porter, kesian yang darah Iya, tinggi harus benar. jaga di homestay kan. Sama Mumpung ini- orangnya nggak ada Cai, kita Iya, kayak teman saya juga dia nggak kuat maksain akhirnya jalan nyungsep gitu. ada juga. Itu di Kerinci tuh bang, Waduh, ada orang saya lagi gambarin gitu, udah gak kuat bilang aja, nggak usah dipaksain. Jangan- Akhirnya bener, jangan ngerusak Itu syuting kesandung. video dong. syuting video. Lagi asik-asik begini orang hilang. Itu siapa ya? Gue bang, kesandung gitu. Terus ketiga, ketika udah sampai di lokasi kita harus risetnya nggak berhenti di situ, di di porter kota asal kalian, tapi ketika udah di lokasi kita harus benar-benar cari rekomendasi yang terbaik gitu, karena ada yang Karena orang itu banget ngefek ketika kita mendaki, bener. iya. Karena ada orang-orang yang memang orientasinya yang penting dapat duit tapi pelayanannya jadi buruk gitu. Karena itu Karena kan ngefek banget. sebenarnya apa hubungan profesional, lu gue bayar tapi lu harus layani kita dengan baik gitu. Biar juga nama baik yang dalam kasus kita ya, Iya. nama baik porter Sesembalun kan jadinya Jadi agak tercoreng minus gitu ya. Heeh. Terus muncullah Tapi ucapan-ucapan nggak- bahwa ini kalau nggak- Senaru lebih ini baik. bukan semuanya, yang ini oknum Oknum. nggak semuanya oknum. Eh, tips berikutnya adalah ketika udah dapat rekomendasi terbaik, belajar dari pengalaman kita, Cai. Deal di awal harus lebih jelas. Ya betul. Misalnya kayak kasus kita nih, tiba-tiba dia ngetok harga kalau mau jalan malam nambah segini gitu. Mungkin kesalahan di kitanya adalah kita nggak bikin deal di awal dengan jelas. Tapi balik lagi ini oknum Termasuk ya. soal ojek Ini ya. oknum. Iya, itu maksudnya pelajarannya itu bahwa lu ketika dapat Ya, motor deal di risetnya awal gitu. lu bayarnya segini ya. Include ini gitu. Iya betul. Masak ini, logistik jangan dihabisin karena itu buat tim, lu bikin bawa logistik sendiri gitu. Iya betul. Atau kalau mau pakai silakan izin dulu gitu. Nah, itu tips-tips yang berguna. Dan lagi-lagi porter bayar atau tidak bayar atau pertemanan itu pada akhirnya harus di maintain untuk jaga hubungan baik, karena someday kita balik lagi nganter orang gitu ya. Once kan sekarang udah level udah nganter-nganter orang, udah master gitu. Jadi kita balik lagi udah tahu, oh nih langganan gue ini nih gitu ya. Kayak waktu Semeru kan lu seneng sama porter lu kan, karena Malah dia ngajak gue ke rumahnya. nah kayak gitu-gitu. Jadi udah lebih dari sekedar hubungan profesional, jadi udah hubungan pribadi. Dia bertanggung jawab ketika dia bilang, ini kita waktu nggak mungkin sampai jam segini kalau lewat jalur normal. Saya bertanggung jawab kalau lewat jalur yang nggak normal tapi kecepet gitu. Tapi dia akhirnya bertanggung jawab gitu, walaupun itu emang nggak benar gitu jalurnya. Iya. Jadi itu ya terakhir sebenarnya ketika udah selesai pakai porter, selain maintain jaga hubungan baik, kita juga harus meninggalkan kesan yang baik. Ada kalanya bentuknya nih ya, ada beberapa gue pernah ninggalin jaket gue sebagai kenang-kenangan. Itu meninggalkan kesan yang baik juga karena kita merasa puas dengan Nah, waktu pelayanannya. Rinjani kemarin, Ada juga yang ninggalin sleeping bag kadang-kadang. waktu ke Rinjani kemarin gue hadiahin sleeping bag. Sleeping bag yang udah lu robek-robek gitu ya. Lu ngasih yang jelek doang Enggak lah, gitu. Yang itu Egar, bukan. yang oranye kan? Iya yang oranye, Ya. bukan Eger. Oke, Soiblah. Oh iya. Eh, Lo di endorse. Eger. Oke, Soiblah, kita udah bahas soal bagaimana fungsi atau profesi dari porter atau guide. Sekali lagi pilihannya di kalian, lihat fisik kalian, terus Jangan maksain lah. silakan mau milih jalur profesional, artinya lewat event organizer atau langsung ke lokasi ke daerah, ke desa. Tapi selalu diniatkan bahwa menggunakan jasa mereka untuk membantu perekonomian desa juga gitu. Selain membantu perekonomian juga membantu misi kita. Iya, karena ada beberapa desa memang tumpuannya di Dari wisata situ, pendakian ya. Iya. Maksudnya agrikulturnya kurang bagus segala macam gitu, kayak di Gunung Agung tuh agrikulturnya kurang bagus, makanya mereka mengandalkan wisatawan pendaki gitu. Oke, gitu aja segmen ngobrolah Tapi dengan kalau misalnya topik. teman-teman ada masukan boleh komen. Misalnya tips yang Komen di muka ini ya. tips yang kita ini misalnya itu komen tips Ya, komen di bawah ini. Kalau ada ide-ide apa tema yang perlu dibahas di ngobrolah juga perlu silakan di komen juga. Sekali lagi soal porter atau guide pilihannya di kalian. Lihat fisik perlu atau enggak. Terus kalaupun perlu pakai silakan pilih jalur profesional lewat event Itu yang penting organizer riset lah, riset. atau jalur langsung gitu. Gitu aja teman-teman, jangan lupa kembali lagi
selalu pantengin channel YouTube dan podcast juga website jalanlah.id. Terakhir ada spesial dari jalanlah.id bagi teman-teman yang mau memiliki kaos keren ini. Silakan nanti kita taruh di deskripsi ya. Bisa DM Instagram, bisa juga nanti kita kasih email juga supaya teman bisa kontak gitu. Rencananya juga jalanlah.id akan membuka bisnis clothingan yang berkaitan dengan kegiatan pendakian. Oke, begitu aja Sohiblah. Sebelum Bang Cai semakin norak, kita sudahi dulu segmen ngobrol kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Kasihan lightingnya dari tadi, keteknya kering.